surat keputusan SK, bukan putusan. Itulah filosofi eksekutif legislatif dalam judi. Nah, yang punya kewenangan ini apa? Regulasi itu apa? Kebijakan itu apa? Regulasi itu kebijakan. Undang-undang itu kebijakan politik. Jadi, ya kalau mau dijalankannya juga belum ada aturannya, ya harus buat ya Pak. Ya DPR. Nah DPR dalam membuat harus ngikutin ini. Ya, kita hormati, kita hargai, tapi lihat konstitusi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah sambil tapi lebih kepada perusahaan di suatu. Karena saya sudah berhidup, hidup adalah perjalanan jalan sebelumnya. Tangan saya tidak punya usaha apa-apa, saya tidak punya program, orang lain silakan. Saya tidak mau melampaui tupoksi saya, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita melakukan sesuatu yang tidak dia beri. Jadi saya mencatat gitu. Jadi saya ya mungkin silakan yang punya kewenangan berdiskusi. Nah, namun untuk kali ini saya untuk beberapa hari saya menolak, walaupun menolaknya. Hari ini saya hadir karena lebih dilatarbelakangkan tanggung jawab personal moral saya sebagai orang yang ikut terlibat merumuskan undang-undang dasar. Jadi kalau saya diberikan kesempatan saya berdiam diri, saya salah. Walaupun kelak asal putusannya mau putusannya A, B, C, D, itu urusan yang akan melalui sebuah proses tarik-menarik kepentingan, tekan-menekan, bargaining mungkin juga terjadi. Yaitu silakan Anda kerjakan. Apapun yang akan Anda putuskan, itu saya. Apapun yang akan terjadi, itu saya. Tapi yang terkait dengan saya akan bertanggung jawab. Bisa sama, bisa beda. Dalam konteks ini kita hidup sekarang dalam sistem ketatanegaraan yang terbuka. Ini yang harus kita sadari. Jadi kita jangan terlalu cepat mengongkar hal ini dengan undang-undang dasar ketika disahkan 18 Agustus. Belum lagi dikongkar dengan yang konstitusi sementara, ada Piagam Jakarta, ada 1 Juni, ada 18 Agustus. Sekarang sudah sangat amat terbuka. Ini yang pertama. Jadi saya melihat fenomena yang kayak begini, terakhir ada amnesti abolisi, ya itu sebuah keniscayaan yang memang pasti terjadi. Dalam bangsa kita hidup ya terbuka seperti ini. Jadi jangan baperan gitu. Jangan baperan. Ada kecuali yang kayak gitu ya baperan. Iya. Tapi hidup itu perjalanan waktu. Kalau melihat sesuatu itu mesti ada dasarnya. Apakah responnya A sampai dengan B, itu juga adalah ruang yang harus diberikan. Amin. Lagi. Jadi kalau begini terus Indonesia ini, ya, kita tidak akan pernah mampu bersaing di dunia global. Ibu jasa. Saya ketua pansus undang-undang Kementerian Negara.
yang memutuskan jumlah kementerian itu maksimal 30. Ini orang. Tapi terkenal dengan saya. Tidak. Kenapa? Karena saya juga punya pertimbangan. Saya melihat geopolitik, geostrategis, bagaimana Indonesia yang kedua bunga bagaimana kesatuan finance kita, keuangan kita. Jadi kita harus terbuka itu. Saya menerima. Kenapa? Karena mau sesuatu yang tidak dihindari. Untuk apa? Satu. Tujuan kita berbangsa dan negara. Ini pegangan satu. Untuk melindungi segala bangsa supaya dia supaya dia cuma oh saya datang ke Eropa bisa saya nggak apa Indonesia tak boleh Prancis Rusia itu kondisi yang harus dihitung. Saya presentasi saya orang teriak-teriak tentang demokrasi yang cenderung oligarki koalisi Indonesia Maju demokrasi. Saya bertanya, walaupun saya sangat tahu kadang-kadang kenapa? Ini ya, bukan dia jadi seolah tidak bunyi. Kenapa? Karena memang menghadapi fenomena politik, geopolitik, geoekonomi yang terjadi hari ini itu dibutuhkan soliditas konfederasi. Tidak mungkin lagi kita biarkan konflik di dalam. Kita sudah mampu katakanlah dengan isu terorisme di dunia terorisme sudah menjadi isu sara segala macam sibuk aja. Ada rakyat kan miskin itu sudah diusul biaya besar atas itu satu. Jadi waktunya habis belum. Oke ya, itu respon saya. Kita harus terbiasa. Tapi ke depan untuk bisa normal kan begitu. Gunakan rasio kita, gunakan pikiran kita, gunakan ilmu kita, gunakan pendidikan kita, gunakan disiplin ilmu kita. Tapi yang akan kita rumuskan ini masalah ketatanegaraan. Saya kembali ke sini. Nah itu yang membuat saya hadir. Karena saya harus bertanggung jawab atas ucapan, pikiran, tindakan ketika saya melakukan aman. Ini orang yang cuma satu-satunya di DPR. Undang-undang Kementerian Negara saya itu pansus. 4 bulan saya ketua tim penyusun bukunya KPK ini. Setelah baik. Kalau ini cuma 4 bulan ini dia bikin. Undang-undang Pemda 32/2004 ini ketua panja. Nanti akan terkait di sini. Jadi satu pandangan saya dalam sumber beberapa seluruh. Yang pertama, Indonesia adalah kembali kepada bentuk dan kedaulatan. Indonesia ialah negara yang kesatuan dan berbentuk. Yang kedua, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, bukan sebelumnya oleh DPR. Tidak mengenal lagi supremasi yang ada. Yang ada hanya 3 baru. Indonesia adalah negara hukum. Tapi kita negara hukum. Yang supreme itu kekuasaan atau hukum? Hukum. Yang supreme itu hukum. Makanya negara kita itu negara yang supremasi konstitusi. Jadi kembali ke konstitusi. Jadi kalau ada putusan MK, keputusan presiden, DPR bikin pemerintah,
Kalau benar tidak benar, ada proses pengujiannya. DPR bikin undang-undang bersama dengan pemerintah, ada pihak yang dirugikan, silakan kita. Dua-dua undang-undang, silakan kan? Itu aja. Kalau MK melanggar segala macam, nah ini yang makanya saya, ya apa aja, saya yang bikin tapi dianulir. Kalau saya bikin lagi, gitu aja. Kalau ngapain? Emang enak aja. Kenapa? Final, betul. Tapi itu kita bisa buat sesuatu yang berbeda dari itu, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Ciri negara hukum apa? Ciri negara hukum equality dan pemilu yang mana? Pemilu yang dikatakan ini pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 2. Nah, yang ini karena rezim pemerintahan daerah, makanya saya berpandangan kewenangannya tidak diinginkan, cukup di Mahkamah. Sehingga MK itu terhormat karena dia sulit mengurus yang